channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Nurhadi Asrori. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Selamat dari Tumbal Pesugihan Bos Konveksi. Sebut saja namanya Yudi. Kisah ini bermula dari pertemuan antara Yudi 40 tahun dengan pengusaha konveksi. Yudi adalah seorang lelaki parubaya. Sehari-hari ia bekerja sebagai penjahit pakaian pria dan wanita. Yudi memiliki istri dan 3 orang anak, yakni Sally 17 tahun, Diana dan Dini 12 tahun. Sebagai seorang penjahit yang berpengalaman, Yudi sering dipanggil ke kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah di kota untuk membuat pesanan seragam pegawai. Dari pesanan tersebut, Yudi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Meskipun terkadang ia juga harus hutang ke sana kemari karena jika sedang sepi orderan. Suatu hari Yudi dipanggil ke kantor pemerintah untuk mengukur seragam pegawai. Di kantor tersebut ia bertemu dengan seorang wanita bernama Ibu Yunita yang sekaligus merupakan kepala kantor tersebut. Dari pertemuan tersebut, Yunita merasa tertarik dengan kemampuan Yudi dalam membuat pakaian. Yuni merasa yakin suatu saat usaha jahitan Yudi dapat berkembang pesat jika mendapat tambahan modal. Kebetulan suami Yunita adalah seorang pengusaha besar. Suaminya memiliki banyak usaha mulai dari percetakan, konveksi, kontrakan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya Yudi dipertemukan dengan suami Yunita yang bernama Hendra. Yunita banyak bercerita tentang kemampuan Yudi dalam membuat pakaian dengan sangat rapi dan memuaskan. Dari cerita tersebut, Hendra kemudian tertarik untuk bekerja sama dengan Yudi. Hendra bersedia memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha Yudi. Namun Yudi tidak langsung menerima bantuan tersebut. Ia masih ragu dengan kekayaan Hendra. Pasalnya di kota kecil ini ada saja orang sekaya Hendra. Ia memiliki rumah yang sangat megah bak istana, puluhan koleksi mobil mewah yang harganya miliaran rupiah. Rasanya kekayaan tersebut tak wajar bagi Yudi. Yudi kemudian memutuskan pulang ke rumah untuk membicarakan soal bantuan modal tersebut kepada istrinya. Selang beberapa minggu semenjak pertemuan tersebut, Yudi dan Hendra kemudian akrab layaknya 2 orang sahabat. Hendra sering datang ke rumah Yudi sambil membawa beraneka macam oleh-oleh, mulai dari jajanan, pakaian untuk anak-anak Yudi, bahkan memberikan uang. Menurut istri Yudi, semua pemberian tersebut tidak wajar. Istrinya curiga kalau ada sesuatu di balik kebaikan Hendra. Awalnya Yudi selalu menolak pemberian Hendra, namun Hendra selalu memaksa Yudi untuk menerimanya sebagai tanda persahabatan. Di luar dugaan, selepas Hendra izin untuk pamitan, ternyata istri Yudi selalu membuang semua barang-barang yang diberikan Hendra lalu membakarnya di tempat sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk yang tidak diinginkan.
Lambat laun setelah menjalin persahabatan dengan Hendra, akhirnya Yudi tahu bahwa Hendra adalah seorang pemuja setan. Ia memiliki pesugihan siluman kalong. Awalnya Yudi tak yakin dengan kabar miring yang beredar di masyarakat. Namun Yudi semakin yakin selalu tahu bahwa orang-orang dekat Hendra banyak yang mati mendadak. Mulai dari mertuanya, ayahnya dan ibunya, tetangga dan pegawai Hendra. Tumbal terbaru Hendra adalah seorang pegawai bank yang sekaligus teman dekat-dekatnya. Waktu itu pegawai tersebut meminjam uang sejumlah 1 miliar kepada Hendra. Namun selang beberapa hari ia ditemukan meninggal akibat kecelakaan tunggal di gang perumahan. Sangat aneh karena tidak ditemukan luka yang parah. Setahun kemudian pasca meninggalnya pegawai bank, Hendra sering mampir ke rumah Yudi. Ada saja alasan Hendra datang ke sini, mulai dari sekedar kangen ngobrol, pesan jahitan, bahkan pengen ngasih hadiah ke Yudi. Namun Yudi tetap saja menolak pemberian Hendra. Akhirnya kisah pahit pun dimulai dari sini. Pada suatu malam selepas maghrib, ada sebuah sedan putih mewah yang parkir di depan rumah Yudi. Waktu itu ayahku sempat melihat mobil tersebut dan mengira kalau mobil itu milik temannya Yudi. Anehnya sang pemilik mobil hanya parkir di depan rumah Yudi dan hanya duduk selama beberapa menit di dalam mobil lalu pergi begitu saja. Pukul 11 malam istri Yudi, Siti, berniat untuk menutup tokonya. Karena kalau sudah malam biasanya tidak ada orang yang datang untuk pesan jahitan. Nah, saat Siti sedang menutup tokonya, ia melihat dari kegelapan ada seorang kakek yang mengenakan baju serba hijau. Dalam benak Siti, mungkin saja kakek tersebut hanya orang yang sedang menumpang istirahat di depan toko. Dan selesai. Itulah kisah singkat misteri yang berjudul Selamat dari Tumbal Pesugihan Bos Konveksi. Semoga kisah singkat yang dialami Yudi bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak terlalu gampang menerima pemberian dari orang yang belum kita kenal. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Semoga saja Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.